Hai, halo semuanya. Hai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading pakai tema. Temanya adalah alasan semesta menjauhkan dia dari dirimu. Ya, kita lagi bahas diri kalian, barangkali ada hikmah yang bisa kalian petik, ada pesan dari semesta yang bisa kalian cermati dalam readingan ini, ya. Karena aku mungkin hampir 3 bulan ini banyak yang reading selalu bertanya tentang mengapa ya aku ketemu dia, kenapa ya begini, kenapa ya begitu. Mari kita ulas sekarang. Tapi sebelum itu kita akan ritual candle terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Silau, kebiasaan dia kalau udah kena lilin cahayanya silau. Kita aromaterapi, telepatinya adalah tantric love. Ini tantric love itu adalah untuk keselarasan, kasih sayang, cinta kasih, baik seseorang, baik orang tua, keluarga, teman, atau siapapun, supaya tetap selaras kasih sayang dan yang ada di dalam diri kita. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu, I love you all, I love you Sukabun. Disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading, hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan, ya. Mungkin bukan readingan kamu, jadi harus tetap bijak dalam menyikapi readingan aku. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk ritual spiritual yang aku ritualin sesuai nama weton kalian, zodiak kalian, astrologinya kalian komplit, kalian juga bisa klik link katalog ya di bawah video tersebut. Aku juga udah ada produk baru, mungkin ada yang baru-baru, kalau yang lama udah tahu ya. Aku ada juga oil zodiak, cuman aku belum foto, jadi di katalog belum ada. Belum sempat Oke, kita lihat konektor antara kamu dan dia, siapapun dia. Nanti kita lihat ya ciri-cirinya mungkin atau apapun yang terlihat. Ada Nine of Swords, ada hubungan yang penuh dengan overthinking, ada hubungan yang benar-benar menguras energi, pikiran, ya, atau hal-hal lain yang dikuras juga bisa. Nekan perasaan, ngurut dada, bikin nangis di pojokan juga iya. Oke, kita lihat energi dia di sini ada The Emperor, masih bertahan dengan argumennya, ya, masih bertahan dengan habit, karakter atau sikapnya yang mungkin saja keras kepala, ego. Tapi di sini nggak bisa dipungkirin dia memang terkurung dalam zona yang tidak nyaman, terkurung dalam hal-hal yang membatasi gerak-geriknya, tindakannya, atau apapun juga. Kemudian juga di sini ada Queen of Wands, terjebak oleh satu ketertarikan. Cuman nggak tahu nih ketertarikannya apakah ketertarikan kepada seseorang atau ketertarikan kepada sesuatu juga bisa, ya. Dia senang yang kinclong-kinclong sih kalau yang aku lihat, senang yang glowing atau yang jidatnya licin. Saat ini sih kalau aku lihat ada ketertarikan dalam diri dia untuk melakukan sesuatu apapun itu tadi. Cuman
ya. Ekspektasi atau interpretasinya dia kayak untuk melakukan itu tuh terlalu luas jangkauannya. Jadi itu yang membuat atau menghambat geraknya dia. Karena di sini ada Hermit, masih butuh pencerahan. Lagi mencari kesadaran-kesadaran di dalam diri dia. Dia lagi banyak menarik diri, lagi banyak berfokus juga pada diri sendiri, sehingga kalaupun ada ketertarikan-ketertarikan di luar sana, kadang-kadang itu juga belum tentu dilakukan dia. Jadi kayak cuman sekedar wacana dalam pikiran dia untuk, oh iya aku suka gini, aku suka itu, aku suka dia, tertarik gitu doang gitu. Oke, energi kalian di sini kebalik. The Lovers, ya. Tuh. Masih suka mencari apa nih? Masih suka mencari perbandingan. Kalau yang sudah move on mungkin kadang-kadang masih suka membandingkan antara orang baru dengan seseorang di masa lalu. Ini juga masih mencari cerminan jati diri tentang love life kalian. Ini beberapa masih suka melowakan seseorang karena masih ada pengharapan-pengharapan yang ingin dikembalikan ke circle seperti awal lagi. Seperti itu, ya. Masih banyak pengharapan-pengharapan tentang love life atau jodoh. Masih banyak yang menyandarkan diri, letaknya kebahagiaan itu dari sandaran, menyandarkan diri. Kemudian ada Ace of Swords, ya. Tapi bagus sih di sini kalau aku lihat, walaupun sebesar apapun harapan yang tadi udah terbaca, tapi kalian tahu lagi-lagi, mungkin di sini ada pemisahan yang ingin kalian lakukan, atau kalian sudah berupaya untuk memutus mata rantai, untuk masuk ke babak baru dalam kehidupan kalian, atau melakukan hal-hal baru lainnya yang menurut kalian ya memang ini harus dilepas, kalau enggak nanti kamu menderita sendiri. Ya, kemudian ada Eight of Cups tuh, energi move on-nya juga udah kuat, berlalu. Mulai memahami tentang artinya orang yang seliwar-seliwar di kehidupan kamu, entah ini pertemanan, entah ini percintaan, pekerjaan. Kamu tahu bahwa ada hal-hal yang memang cuman mampir, cuman singgah, cuman ngetem, atau cuman berteduh. Itu dia. Oke, kita lihat love life kalian seperti apa sebelumnya. Nanti kita lihat satu lagi dari Oracle. Oke, di sini ada finance and career. Financial issue are a factor in your love life right now. Mungkin kalian banyak berdealing dengan orang-orang yang masih belum bisa dikatakan mapan, atau kalaupun mapan ya mungkin batasannya tergantung level kalian masing-masing. Ya, kalian berdealing sama seseorang yang masih berkecimpung, berjibaku dengan urusan karir dan finansial, atau bahkan uang. Materi adalah prioritas. Mungkin di sini memang banyak yang dimanfaatin juga, ya, kamu sama dia. Kemudian ada romantic feeling, your feeling are real and worth explorer, sorry. Ya, dia juga menampilkan, memberikan, membuat satu effort di mana semua itu seolah-olah terlihat real, terlihat nyata, kasih sayangnya, romantic feelingnya, hasratnya, gairahnya, itu dia dari diri dia. Tapi dia ada satu sisi kelemahannya, yaitu tentang masalah kehidupan materi, ya, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sementara mungkin di sisi kalian adalah orang-orang yang mengharapkan cinta yang tulus. Oke, dari kalian di sini ada forgiving and learning, tuh kan, masih tetap berupaya untuk bisa memaafkan. Ya, sekalipun dia melakukan kesalahan, sepertinya sudah berulang kali kalian melakukan yang namanya forgiving and learning. Ya, kayak kamu memberikan maaf kepada dia, ya udah yuk kita rapihin lagi, kita baikin lagi, kita perbarui lagi hubungan kita, kita belajar lagi sama-sama. Tapi sepertinya itu terjadi berulang-ulang, ya. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Seperti itu. Even mungkin sekarang kamu sudah menjadikan ini sebagai pembelajaran. Ya, cuman aku nggak tahu masalah memaafkan. Mungkin kalau misalnya balik lagi, dia minta balik lagi, rata-rata banyak kan sih minta dimaafin ya, minta maaf ya dimaafin gitu. Tapi ketika udah nggak balik lagi, biasanya ujung-ujungnya nggak mau memaafkan. Ada di posisi mana kalian? Jatuh satu. Oke, kemudian sini ada religious factor ya. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Ya, mungkin ada perbedaan yang kamu rasakan, memang besar sekali jenjangnya perbedaan tersebut antara kamu dan dia. Mungkin ada perbedaan agama, perbedaan usia, atau keyakinan-keyakinan lain. Mungkin bisa satu keyakinan, satu agama ya. Tapi misalnya kamunya taat, dianya enggak. Kamunya rajin berdoa, dianya enggak gitu.
Oke, bottom of the deck antara kamu dan dia di sini ada pay attention to the red flag. Itu dia. Ya, banyak yang sebenarnya sudah dikasih kode sama semesta ya tentang red flagnya dia, tapi sepertinya masih selalu forgiving and learning. Itu dia Ai. Oke, kita lanjut. Apa yang sedang atau pernah? Ini aku rasa pernah ya, karena ini alasan semesta menjauhkan dia. Tapi kalau sekarang sedang berproses, yang lagi jedah, ya mungkin juga ada gambaran sih. Tapi kalau kalian rasa kalian sedang tidak dijauhkan dari dia, aku rasa ini readingannya bukan buat kalian, ya. Oke. Oke, kartu bundar bulat. Repot pakai kartu bulat ini. Oke, di sini ada The Bardo. Kemudian ada The Lovers. Oke, kemudian ada The Ring. Kemudian ada The Kiss. Wow. Kemudian ada The Maiden. Ada yang aborsi kah di sini? Nggak banyak, tapi ada. Oke, bottom of the deck di sini ada The Apocalypse, artinya memang ada hubungan yang sudah berakhir, kiamat kecil dari hubungan kalian. Ya, ada yang sudah terlepas, ada yang memang sudah tidak bersama lagi. Oke, di sini The Bardo, hubungan toksik. Ya, ini juga ada beberapa yang hubungannya berkaitan dengan mistik atau magic. Ya, mungkin saja salah satu pihak untuk menarik perhatian atau karena sudah bersama terjadi yang namanya obsesi atau posesif, akhirnya mengikat salah satunya dengan menggunakan magic juga bisa. Tapi The Bardo ini adalah circle yang sulit untuk putus, padahal sudah tahu itu adalah circle toksik. Ini juga hubungan yang selalu dimata-matai, ya. Kayak kamu lagi berada di lubang hitam, nggak bisa melepaskan, padahal sudah tahu itu menyakitkan atau itu menyesatkan. The Lovers, gairah passion antara kamu sama dia lumayan besar di sini, sehingga memang hubungan ini jalannya mungkin lebih kepada fun aja, hanya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang kalian dapatkan. Jadi bukan cinta atau kasih sayang yang berdasarkan dengan ketulusan menerima apa adanya, tapi menerima dengan ada apanya. Kemudian The Ring, salah satu mungkin ada yang sudah menikah atau kedua belah pihak sudah menikah. Ini juga menggambarkan ada yang merencanakan pernikahan, pertunangan, atau jangan-jangan sudah menghadiahkan cincin, tapi gak jadi-jadi nikahnya, di PHP terus. Kemudian di sini ada The Kiss, tuh dia hubungannya punya ketertarikan secara seksual chemistry, secara fisik, ya. Ini juga hubungan yang disembunyikan, hubungan yang terselubung. Jadi kalau ketemu hubungannya tuh nggak bisa yang cuman ketemu biasa kita ngobrol di teras atau gimana tuh nggak bisa. Jadi ketemuannya tuh udah harus yang gitu ya. Kemudian sini ada The Maiden, nih dia. Hubungannya lumayan ngeblur walaupun tadi chemistry-nya kuat, seksual chemistry-nya juga lumayan sama-sama tinggi ya. Tapi di sini kalau yang aku lihat memang ini hubungan yang memang rahasia banget, harus ditutupin banget. Pakai aturan-aturan, jadwal ya, ada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang harus dilakukan bersama-sama tentang janji atau pertemuan tersebut. Itu. Tapi ini ada yang terbongkar ya kalau aku lihat. Ada yang menyangka, mengira dia mengkhianati kamu, tapi justru ya dia justru mengkhianati orang lain dengan kamu. Atau kayak kamu ngira dia selingkuh sama orang lain, rupanya kamu selingkuhannya nih. Ada yang kecolongan. Kita lihat dari tarotnya ya, tentang kisah kalian sebelumnya. Oke, di sini ada judgment, ada hubungan karmik, relationship. Ada yang pasangan suami istri. Wow. Terbang-terbang kartunya, bersemangat sekali. Sebentar ya, Kemudian di sini ada The Empress. Kemudian ada Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Strength, Leo. Dan ada Devil, Capricorn.
Sorry, aku lagi masuk anjing, masuk anjing. Ya, ada mungkin di sini hubungan pasangan suami istri yang lagi bermediasi atau lagi diam-diaman atau silent treatment atau hubungan yang hambar dan datar-datar saja. Tapi ada beberapa yang sepertinya memang mungkin posisinya dekat, fisiknya dekat, tapi perasaannya sudah jauh seperti itu. Ya, kemudian di sini kalau yang aku lihat hubungan kamu sama dia sebenarnya sulit banget untuk dipertahankan karena nggak tahu ya, kayak mau dicari kemanapun jalannya, mau dicari kemanapun selanya, selalu aja ada masalah, selalu aja nggak ketemu titik terang. Titik terangnya itu adalah ketika kalian lagi memang sama-sama posisinya tadi saling membutuhkan satu sama lain, hanya untuk mencari kenyamanan, ketenangan, kedamaian, cocok tanam atau apapun juga itu. Ya, ketika memang sama-sama merasa gambarnya agak-agak gimana ya. Ini karena kenyamanannya ke arah seksual chemistry, the empress-nya. Jadi hubungan ini memang jelas-jelas banget, nggak tahu ketika sudah bubar, udah nggak bersama, memang salah satu merasa dimanfaatkan. Tapi apakah sadar ketika sama-sama bersama sebenarnya kalian sama-sama saling membutuhkan, yaitu apa itu yang kalian butuhkan satu sama lain gitu. Jadi nggak ada yang namanya dimanfaatin itu dalam artian kayak bertepuk sebelah tangan. Awalnya pasti sama-sama, tapi karena tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginannya maka merasa yang namanya dimanfaatkan. Ini untuk sexual chemistry ya, sexual chemistry. Beda kalau untuk uang. Kalau uang itu memang benar-benar terjadi yang namanya pemanfaatan. Jadi ini hubungannya suka sama suka, tapi landasannya memang pondasinya tidak kuat sekali karena hanya untuk itu tadi. Kemudian sini ada Seven of Cup, kalian berdealing sama situasi yang penuh dengan pilihan-pilihan, atau kalau bukan dia yang terlalu punya pilihan-pilihan, entah antara kamu dengan yang satunya atau dia memang masih seleksi banyak orang, atau dia memang player masih suka bersenang-senang antara 1, 2, 3 sampai 7 orang. Atau dia mungkin ada yang loyal sama kamu, setia sama kamu, tapi kamu capek juga. Aku pengen ini dong, aku pengen ini dong, pengen itu dong. Nggak peduli kamu bisa siapin atau tidak, nggak peduli kamu lagi bokeh apa enggak. Pokoknya bisa nggak sih, aku maunya itu, maunya ini gitu. Dan di sini mungkin beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan orang-orang yang terlalu fanatik sama kemajuan modern, kemajuan zaman ya, modernisasi. Artinya mungkin kayak menyenangi satu produk yang berlebihan atau branded, tak iPhone lah, tak tas ini atau itu. Sehingga kayak kamu ngerasa baru nih di sini benar-benar dimanfaatin. Kok dia megangnya gini-gini aja terus ya, sementara kan hubungannya nih kayak gini-gini aja gitu. Jadi kayak kamu ngerasa mulai makin kesini kayak ada ketulusan sebenarnya dalam diri kamu melakukan atau memberikan apapun lah dalam bentuk misalnya sekecil apapun. Cuman dari sesuatu yang terbongkar tadi akhirnya berujung pada ketidakikhlasan dari pengorbanan yang dilakukan tadi. Itu dia masa lalu kalian. Ya. Kemudian ada strength di sini, selalu terjadi perbedaan argumentasi. Ya. Sama-sama merasa ingin menang, sama-sama ingin mendominasi, ya akhirnya sama-sama menjauh, akhirnya sama-sama melepaskan. Atau bahkan mungkin salah satu pihak aja yang melepaskan. Ada yang kayak merasa benar-benar diakal-akalin ya. Kayak pingin ngebalas, pingin ngebongkar, tapi nggak bisa. Kalau misalnya kamu, contoh ya dari kamunya misalnya, kamu pengen ngebongkar nih tentang hubungan kamu sama dia, atau tentang keburukan-keburukan dia, tapi berakibat fatal, yang mana itu nanti kayak bumerang, kayaknya jatuhnya ke kamu lagi, itu. Jadi kayak ini terpaksa didiamkan, walaupun sebenarnya kamu tuh udah gerah, udah gemes sekali, ya. Kemudian sini ada devil, kalian juga berdealing sama seseorang atau situasi toksik atau adiksi. Ya, bisa jadi dia mungkin kecanduan narkoba, kecanduan gonta-ganti pasangan, kecanduan one night stand sana sini, TTM-an, playing around, player apapun itu. Ya, jadi kayak dia tuh nggak bisa lepas dari adiksinya dia. Paling parah narkoba sih. Yang paling ringan ya paling ngumpul-ngumpul sama gengnya, akhirnya mengabaikan kamu karena mempercayai yang namanya trust issue atau terbawa arus bahwa geng-gengnya nggak punya pacar, nggak punya pasangan, kamu punya. Resek banget diledekin, akhirnya memilih untuk memutuskan. Ada yang seperti itu, hal sepele sekali tapi jadi besar. Itu ya kalau aku lihat. Oke, aku masih mau lihat lagi. Biar panas dulu kuping kalian ya. Pesannya nanti.
Ada Three of Coin, ya. Beberapa ada yang bertemunya di tempat ruang lingkup yang sama, entah ini di tempat pekerjaan yang sama atau di ruang ibadah yang sama, entah di gereja, masjid atau apapun, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang sama. Tapi aktivitas ini dilakukan awalnya tanpa ketersengajaan, tidak sengaja, tapi ujung-ujungnya akhirnya menjadikan itu sebagai strategi untuk selalu terjadi pertemuan. Ya nggak banyak tapi ada. Virgo, Taurus, Capricorn, tapi paling banyak mungkin cinta lokasi atau bertemu di ruang lingkup yang sama. Seven of One, hubungannya capek, penuh dengan perjuangan, terlalu banyak batasan-batasan yang dia buat, atau kamu memang nggak pernah bisa tahu rahasia apa sih yang dia simpan selama ini. Bibit bobot bebetnya nggak jelas. Kalaupun ada yang jelas tapi disamar-samarkan atau dilebih-lebihkan. Siapakah dia? Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Ace of Swords. Nih dia suka ngajak berantem ya, pedas kata-katanya. Kebun binatang semua keluar, taman safari keluar, anaconda semua keluar, Amazon juga keluar nih sini. Ya, orangnya punya kata-kata yang tajam, playing victim, bisa memutarbalikkan fakta atau bisa cari celah apapun hanya untuk dirinya lebih aman. Oke, kemudian sini ada Eight of Coin. Ini beberapa yang memang dimanfaatin. Artinya dia ketemu sama kamu, memang dia tahu kalau kamu adalah orang yang mandiri, orang yang mapan. Ketika dekat sama kamu, selain mendapatkan tadi ya kenyamanan, seksualitas mungkin atau hasrat-hasrat lainnya, tapi ada nilai plus yang bisa dia dapatkan, yaitu kelebihan-kelebihan kemandirian yang nggak tahu apakah kelebihan uang atau kelebihan link atau job-job atau networking atau apapun juga yang bisa dia manfaatin di luar urusan percintaan. Tapi paling banyak dimanfaatin. Kalian banyak banget di sini energi berondongnya nih. Kenapa? Lagi musim kah? Enak banget Mami ngomong ya. Harap maklum kalau ngomong sama Mami jeplaknya nggak kuat. Check out. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Eight of One. Nih hubungannya masih maju mundur, masih on off. Kalau aku lihat, ini juga tentang playing around. Mungkin ada beberapa yang LDR, ketemunya di virtual, sosial media. Jadi hubungannya dia masih suka DM-DM-an, bukan sekedar sama kamu, tapi sama siapa aja ketika waktunya senggang, lengah, atau memang ada target yang sedang dia inginkan. Jadi kalian memang udah berdealing sama seseorang yang player atau masih senang-senang aja. Seperti itu, pergaulannya, ruang lingkupnya luas. Dia juga masih pengen menjadi center of point, pengen tenar, pengen terkenal, atau pengen disanjung-sanjung. Itu. Oke, energi kalian secara keseluruhan di sini ada Ace of Cup. Ayo pertahankan Ace of Cup-nya, new beginning ya. Aku lihat banyak yang sudah pengen move on, pengen maju, atau pengen punya kisah cinta yang baru, yang seger, bukan yang lesu sama dia. Aku mau lihat ya, kita lihat alasan semesta menjauhkan dia dari kamu itu apa alasannya? Oke, di sini ada the moon, pelepasan, Seven of One. Ada Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Aku nggak sebut lagi lah zodiak di alasan semesta ya. Tadi di atas ini hampir semua zodiak keluar kok. Ya, kemudian ada King of Cup. Kemudian ada Three of Cup. Kemudian ada Two of Swords. Alasan semesta menjauhkan dia dari kamu adalah apa? Ini makna untuk kamu sendiri ya, kalau aku lihat. Untuk semesta itu untuk melihat. Gimana sih kalimatnya? Semesta pengen kamu melihat ya, bahwa sesuatu yang suram, sesuatu yang tidak subur, tidak sehat, tidak bertumbuh dengan baik,
Itu adalah sesuatu yang sia-sia untuk kamu pertahankan. Kenapa tidak memulai kehidupan baru kamu walaupun kamu hanya mulai grow up atau bertumbuh dengan tanaman yang kecil, filosofinya gitu ya, atau memulai dengan hal-hal kecil tapi itu bersinar, tapi itu benar, tapi itu benar-benar membuat kamu bersemangat, hasrat. Ya, dimana kamu merasa bahwa ketika kamu melakukan hal-hal kecil tadi itu adalah membuat sesuatu di dalam diri kamu hidup. Bukan sesuatu yang besar yang kamu harapkan di belakang suram tapi kamu lesu. Ya, kayak orang nggak punya darah atau darah rendah. Lebih bagus kamu maju setapak, ya, maju selangkah memperbaiki diri kamu, atau self love diri kamu diperbesar lagi. Tapi kamu bisa melepaskan suasana suram yang ada di belakang sana, atau sesuatu yang tidak bisa dipertahankan lagi. Itu semesta sengaja menjauhkan kamu supaya kamu maju. Bahwa di depan sini banyak jamur yang bersinar daripada pohon-pohon besar tapi tidak ada perkembangan atau tidak ada pertumbuhan. Itu dia, semesta pengen kamu memang meninggalkan atau menjauhkan dia supaya kamu jauh lebih baik ke depannya, ya. Kemudian di sini ya, semesta pengen kamu itu menjadi diri kamu sendiri, ya. Jadi kalau memang terjadi pertengkaran terakhir kali kemarin antara kamu sama dia, berarti itu memang dorongan dari semesta bahwa ayo lawan. Walaupun nanti ujung-ujungnya kalian bakal bubar, kalian bakal putus. Ada aja cara semesta untuk memisahkan kalian dengan pertengkaran. Kenapa? Supaya kamu jadi diri kamu. Ya, supaya kamu nggak ngalah terus, nggak nurut terus. Seperti itu. Supaya kamu jadi seseorang yang punya jiwa, bisa berjuang, bisa melawan, walaupun melawan sebenarnya katanya nggak baik ya, tapi melawan untuk hal yang benar itu nggak ada salahnya, supaya kamu itu jadi seseorang yang berani untuk mengambil sikap, keputusan, bahkan menunjukkan bahwa siapa diri kamu. Itu alasan semesta sengaja menjauhkan dia dari kamu. Di sini ada King of Cups supaya kamu nggak bucinan. Ya, karena gini, semakin orang yang bucinan biasanya hubungannya nggak baik-baik aja. Tapi kalau orang yang cuek-cuek aja pasti hubungannya baik-baik aja. Banyak kan yang suka bertanya-tanya, misalnya itu ada orang nggak cakep, nggak cantik misalnya, tapi dia dapat pasangan yang ini banget. Kenapa? Karena dia nggak meletakkan kebucinan dalam hubungan dia, makanya dia yang dikejar-kejar gitu. Biasanya kan casar enarnya seperti itu. Jadi kayak semesta itu pengen kamu belajar bahwa ada sih seseorang lagi atau sesuatu zat energi di atas sana yang perlu kamu bucinin. Entah itu Tuhan, Allah, atau semesta, ya tergantung keyakinan masing-masing. Kalau kamu bucinnya ke manusia, kamu akan dikecewakan dengan harapan kamu ketika manusia itu dirubah pikirannya oleh semesta. Makanya di sini untuk belajar memperkecil ekspektasi, ini juga pelajaran untuk di masa depan. Ya, supaya nanti kalau ketemu lagi sama pasangan atau sama seseorang lagi yang baru, kamu tidak ketemu bagong lagi. Yang kamu temuin adalah orang-orang yang akan benar-benar menghargai kamu. Jadi untuk memperkecil rasa, untuk memperkecil ekspektasi, makanya sengaja dijauhkan. Ini semuanya tentang pembelajaran buat diri kamu, ya. Kemudian sini ada Three of Cup, ya. Kenapa semesta menjauhkan kamu dari dia? Karena semesta itu baik. Semesta itu nggak mau kamu terus-terus terlibat dengan circle third party, ya. Entah nanti ujung-ujungnya kamu yang jadi orang ketiga atau masuk orang ketiga. Kalau orang sudah punya habit selingkuh, punya habit jajan sana jajan sini, punya habit playing around, player, biasanya itu nanti sampai tua, selama dia mampu lakukan itu dia akan lakukan terus, ya. Selama dia masih punya potensi, entah itu kecantikannya, entah itu kecakapannya, dia akan lakukan hal itu terus. Karena dia masih merasa bisa tebar pesona. Dan semesta nggak mau kamu berada di circle itu. Ya, makanya kamu dijauhin. Kalau kamu berada di situ terus, buat apa? Karena di sini aku lihat juga ya, ini ada selentingan-selentingan yang bisa aku bacain ya. Aku juga ngelihat ada, ini yang pacarannya sudah lama jaga jodoh orang. Ya, tiba-tiba pasangannya nikah sama orang lain. Tapi ketika dia punya masalah, mungkin dia balik lagi ke kalian. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kamu yang tadinya pacaran sah benar sama dia, kamu yang jadi orang ketiga. Kamu yang jadi selingkuhannya. Kan nggak enak seperti itu. Jangan cuma dijadikan pilihan, Itu ya. Kemudian sini ada Two of Swords. Semesta pengen kamu mengambil sikap dengan tegas buat diri kamu, ya. Sesuatu yang sudah digantung tidak jelas, tinggalkan. Kamu punya sayap kok. Ya. Kenapa kamu harus ragu-ragu? Kenapa harus menimbang-nimbang?
kembali flashback ke masa lalu. Sudah berapa banyak, sudah berapa kali, sudah berapa lama, sudah berapa sering kamu gonta-ganti pacar, atau sudah berapa kali pacaran. Sakitnya pasti sama aja, mirip-mirip. Mungkin sakitnya beda-beda, versinya beda-beda, tapi proses ketemu orang baru, proses penyelesaiannya itu pasti mirip-mirip aja. Nangisnya juga mirip-mirip aja. Nggak mungkin kan kalian putus dari orang pertama nangisnya nangis air mata, nah orang kedua nangisnya berlian, yang orang ketiga nangisnya kristal, kan nggak mungkin, sama aja semuanya air mata. Tinggal masalah proses itu. Jadi disuruh flashback lagi. Pernah kok kalian mengalami sakit, tapi kalian semua bisa bangkit. Kenapa sama yang satu ini enggak? Kenapa? Karena tadi kalian meletakkan kemelekatan terlalu kuat dalam hubungan tersebut. Itu kenapa alasan semesta di sini buat kalian sengaja dijauhkan. Ini lebih kepada pembelajaran-pembelajaran untuk kalian bisa memahami bahwa dalam hidup kita itu ada seseorang yang memang ditakdirkan untuk tidak menetap. Ada yang cuma numpang lewat, ada yang cuma berteduh saat gerimis, ada yang cuma ngetem saat nunggu apa sih namanya, angkutan lain gitu ya, aku nggak tahu. Transportasi lain gitu. Jadi kayak kamu harus siap siaga setiap waktu, kapanpun, karena semesta itu bisa membolak-balikan dunia ini sesuai kehendak dia. Bisa hari ini orang yang jauh dari kamu didekatkan langsung, diperbaiki. Bisa juga sebaliknya, ketika kamu lagi sayang-sayangnya orang itu dijauhkan. Karena kan kamu tahu prinsipnya Allah atau Tuhan itu maha membolak-balikan hati. Jadi di sini pembelajarannya kalian harus belajar melepaskan semua itu. Serahkan kepada semesta. Kalau memang itu adalah jodoh kalian, mungkin semesta lagi kasih pembelajaran. Suatu saat nanti akan dibalikkan lagi hatinya. Tapi jika tidak, ya sudah, berarti memang ada yang lain yang akan menetap. Ini tentang keikhlasan. Ya, karena semua yang datang itu tidak ingin atau tidak pernah diharapkan oleh siapapun juga. Termasuk kelahiran kita di dunia ini. Siapa sih yang ingin dilahirkan di dunia ini? Oke, kalau lahirnya di keluarga sultan mungkin senang-senang aja. Kalau yang kayak kita-kita yang lahir dari keluarga-keluarga yang biasa, pasti kalau berharap, aduh siapa sih yang mau lahir di dunia ini? Kayak mami lagi punya adik sampai 3, ngurusin adik ibaratnya dulu. Sampai kesel, siapa juga yang mau punya adik sampai 3. Jadi anak tertua gitu. Kan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita masing-masing tentang keluhan. Bahwa kita memang nggak pengen dilahirkan di dunia ini, tapi itu sudah terjadi. Maka semesta tuh pengen kayak kalian tuh belajar introspeksi diri. Kalau memang ada sesuatu yang tidak baik, berarti semestanya udah kasih kode, dijauhkan dari sekarang mumpung belum terlanjur sakit, mumpung belum terlanjur rugi lebih dalam lagi. Jadi kalau sampai semesta saat ini menjauhkan dia dari kamu, itu karena sayang. Jangan nanti terus dibiarin bersama-bersama, nanti jatuhnya lebih dalam lagi, lebih sakit lagi, Ya, kita cek nih energi, ada Ace of Swords. Ya, aku nggak ngecek energi dia di sini karena dia lebih kepada alasan semesta ya. Ini adalah energi semesta. Ada cahaya, ada blessing, ada nubuat. Kalian tahu nubuat kan? Ada sesuatu yang sudah ditakdirkan. Ya, ibarat sudah ditancelapkan, oke sih, takdir kamu tuh dari lahir begini. Prosesnya semua sudah ada di garis tangan kita sejak kita lahir. Kita sudah membuat satu perjanjian ketika kita mau lahir di bumi. Maka siapkan diri kamu untuk kemungkinan baik itu yang terbaik ataupun terburuk. Seperti apa kamu bisa melewati takdir dari semesta tersebut. Ya, jadi perbanyak lagi rasa syukurnya, aku semua. Kita lihat zodiak orang yang dijauhkan dari kamu, inisial nama, angka dan kaitannya. Nanti kita lihat pesan ya. Kenapa kamu dijauhkan dari dia? Berarti kamu masih disayang. Aquarius, Pisces, Libra, Cancer, Taurus, Scorpio. Ada Virgo. Kayak mami tuh bersyukurnya Pak Tuhan atau semesta itu sayang banget sama mami. Ketika mami gagal di pernikahan pertama, cepet sekali mami ngambil keputusan, bodoh amat aku mau diduain. Enak aja lu mau kawin lagi sama orang di sana. Ogah. Mami ajuin surat perceraian waktu itu, ya kan? Langsung deh pisah.
ya. Galau-galaunya ya 6 bulanan, berapa bulanan udah self love dulu agak setahun 2 tahun, ketemu sama suami kedua. Ada masalah udah gitu. Kayak apa sih? Belajar menguatkan diri. Kadang-kadang mungkin ya tatanan hidup kita dari awal memang berpengaruh juga sih. Cuman nggak tahu, mungkin mami dikasih kelebihan sama semesta untuk bisa kuat atau cepat ngambil keputusan untuk berkata tidak. Jadi mami nggak pernah galau, nggak pernah nangis-nangis yang di pojokan, tapi biasanya mami nangis di atas pohon gitu. Oke, di sini ada W N Q F X D Z O L P Y M. Nggak canda loh, mami benar. Mami kalau nangis itu di atas pohon. Di depan rumah mami ada pohon mangga sama pohon jambu. Di Tanjung Pinang, di Kampung Kolam. Kalau nangis ke atas gitu. Nggak ada yang lihat. 224 27 31 21. Kemudian ada 29, ada 6, ada 24, ada 13, ada 23. Bottom of the day 7. Kita lihat ada pesan apa dari semesta buat kalian malam ini. Jadi jangan takut ditinggal seseorang, jangan takut kamu nggak dihargain, karena semuanya itu ada dalam diri kamu. Kamu yang harus menghargai diri kamu sendiri, kamu yang harus membuat diri kamu kuat, ya. Inner power dalam diri kalian, inner beauty dalam diri kalian lebih kuat daripada semua yang ada di luar sana, termasuk teman-teman julid. Oke, jangan apa ini? Sorry, tunggu. Jangan buru-buru mengambil keputusan. Biarkan semesta menunjukkan jalannya. Tuh, ya, pesan semestanya aja udah terlihat seperti itu. Jangan cuma gara-gara haus kalian minum racun, ya. Ketika kamu pergi dari dunia ini, kamu tidak akan membawa apapun selain jiwamu dan kenangan yang telah kamu bagikan dengan orang-orang yang kamu cintai. Last one, gairah. Kualitas yang kamu miliki saat ini sangat terpancar dan menggoda semua orang di sekeliling kamu saat ini. Nikmatilah, itu dia tadi, inner power atau inner beauty dalam diri seseorang. Ya, kalau kamu nangis, kamu mikirin seseorang, gimana inner power sama inner beauty-nya mau keluar. Kamu secantik apa, sekinclong apapun, kayak ketutup tembok aja gitu. Jadi jodoh kamu juga nggak ngeliat sama kamu. Kenapa? Kamu nggak ngeluarin inner power kamu tersebut. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Capek juga aku ngomel-ngomel ya, nggak ngomel sih, ngoceh-ngoceh. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye.